Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Rektor IPN Tegal, Bapak Badrodin, dan yang sama-sama kita hormati beliau pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, Pak Abdul Fatah, dan semua jajaran dosen IPN Tegal, yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan sangat-sangat banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga saja kita kelak diakui umatnya, supaya kita diberi syafaat oleh beliau. Langsung saja untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar, yaitu menyampaikan materi yang telah disampaikan, dan untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu materi kelompok 4, yaitu tentang pengertian peserta didik. Tentang peserta didik. Adapun peserta didik sendiri mempunyai pengertian, yaitu anak didik yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari pendidik. Jadi peserta didik di sini yaitu anak yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang guru. Itu pengertian dari peserta didik tersendiri. Adapun menurut ilmu psikologi belajar, peserta didik mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Apa itu karakteristik? Yaitu ciri-ciri dari individu dari peserta didik. Adapun peserta didik mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing yaitu menurut aspek emosional, dari aspek sosial psikologis, dari aspek sosial budaya, dan dari kemampuan intelektual terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan. Itu secara karakteristik sendiri. Adapun faktor perkembangan pribadi, jadi faktor ada karakter pendidik. Seorang anak didik itu mempunyai faktor-faktor dalam perkembangannya, perkembangan pribadi. Adapun faktor perkembangan pribadi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar atau lingkungan. Jadi antara faktor internal dan eksternal itu harus berkesinambungan. Contohnya ketika faktor internal dalam diri sendiri, ketika kehidupan di rumah, yaitu harus diajarkan dengan hal-hal yang baik-baik. Adapun faktor eksternal yaitu faktor luar seperti lingkungan, seperti sekolahan, itu juga mempengaruhi faktor perkembangan pribadi. Jadi semuanya itu harus sama-sama untuk menuju faktor yang baik. Makanya harus menuju jenjang yang baik harus mempunyai faktor yang baik dari kedua faktor ini, karena semuanya harus berkesinambungan, yaitu untuk perkembangan anak didik yang baik.
dan anak didik tersebut mempunyai beberapa perbedaan ya. Ya, jadi setiap peserta didik itu tidak semuanya sama karena ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya, dan mempunyai pengaruh sendiri ya. Peserta didik ya mempunyai pengaruh ya, ya, dan mempunyai upaya pengembangan pribadi ya, dari sosialisasi, dari melatih respon dengan baik, dari membiasakan hidup yang baik, dari mengerjakan tugas, dari jangan lari dari masalah, dari disiplin dan mematuhi aturan keluarga, dan dari melaksanakan peran sesuai tanggung jawab. Nah, itu upaya pengembangan diri. Kalau semuanya mau berkembang dengan secara baik, ya tadi yang sudah saya sampaikan harus dilaksanakan secara baik ya. Dan setiap individu pasti mempunyai perbedaan ya. Adapun perbedaan peserta didik ya, itu ada beberapa perbedaan, yaitu dari perbedaan kecerdasan, dari perbedaan hasil belajar, dari perbedaan kecakapan, dari perbedaan bakat, dari perbedaan sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat ya, pola-pola dan tempo pengembangan, ciri-ciri jasmania, latar belakang lingkungan. Nah, untuk cara menghadapinya yaitu dengan cara kita mengetahui faktornya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau semuanya faktor internal kurang baik, maka kita harus membaikkan faktor internal. Kalau semuanya faktor eksternal belum baik, maka kita harus membaikkan faktor eksternal ya, dari dalam diri anak didik maupun dari dalam lingkungan ya. Maka harus diperbaiki, cari sumber masalahnya ya, apa itu dari internal apapun eksternal. Adapun perbedaannya kita harus menyesuaikan. Contoh yang anak didik yang satu cerdas, yang satu tidak cerdas ya, maka kita harus mempelajari yang belum cerdas. Jangan kita mengutamakan selalu anak-anak yang cerdas untuk tampil, itu malah nanti yang belum cerdas nanti akan tertinggal ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu peserta didik yaitu anak yang mendapatkan pengetahuan, dan sebagai seorang guru maka kita harus melihat psikologinya dalam belajar dari faktor internal maupun eksternal, dan kita harus mengetahui faktor-faktor kenapa anak didik itu bisa kurang semangat ataupun faktor-faktor yang kurang baik. Itu harus dicari sumber masalahnya dan baru diperbaiki. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya. Allahumma fiq ila khamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.